Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan tutorial terkait dengan sistematika penulisan proposal bagian 1. Sistematika penulisan proposal bagian 1. Dimana kalau nanti kita lanjutkan, maka ini dari proposal kita lanjutkan ke skripsi atau tugas akhir, biasanya akan menjadi bab 1. Oke, yang pertama Adalah judul penelitian, berisi unsur-unsur masalah, solusi, metode, setting, dan tahun pelaksanaan penelitian. masalah, solusi, metode, Formatnya bisa seperti ini. setting, kemudian dan tahun pelaksanaan penelitian. Format Formatnya judul, bisa seperti ini, menggunakan X untuk meningkatkan Y, penelitian tindakan kelas di, dan seterusnya. Jadi di sini saya menggunakan penelitian tindakan kelas jenisnya. Upaya meningkatkan Y menggunakan X. Jadi kalau dibalik seperti ini. jenisnya adalah penelitian tindakan kelas. Kemudian contoh judul saya yang saya ambil adalah seperti ini. Penggunaan model pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah, penelitian tindakan kelas di MI Kayangan. Jadi masalahnya adalah ini ada solusinya, prestasi belajar, kemudian solusinya model pembelajaran kooperatif, tempatnya di Madrasah Ibtidaiyah Kayangan, siswa kelas 3, penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas, tahunnya 2020. khususnya di MI Kayangan. Kemudian metodenya atau penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas tahun 2020. Selanjutnya latar belakang masalah. Kemudian latar belakang masalah, gambaran secara umum, isinya adalah satu, kondisi yang diidealkan, dua, masalah yang dihadapi, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kemudian masalah yang dihadapi dan indikatornya. Kemudian yang ketiga penyebab munculnya masalah. Yang keempat solusi yang ditawarkan. Contohnya, cara membuat latar belakang ini saya berikan contoh. Yang pertama adalah tentukan topiknya dulu. Misalnya kita di bidang pendidikan. Kemudian di bidang pendidikan itu kan ada yang namanya proses pembelajaran. Dari proses pembelajaran, dari pembelajaran itu diturunkan lagi menjadi mata pelajaran. Nanti dari mata pelajaran bisa Anda turunkan lagi menjadi materi. Jadi kita sesuaikan. Dari sini kita sesuaikan saja. Bisa ke materinya. Contoh pengetikannya seperti ini. Pendidikan merupakan salah satu sumber faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Dari pendidikan inilah seorang anak mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dunia pendidikan sangat berkaitan erat dengan proses pembelajaran. Jadi dari pendidikan kita turunkan ke proses pembelajaran. Selanjutnya kita bahas terkait dengan pembelajaran paragraf ini. Proses pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan mentransfer ilmu dari guru ke peserta didik dan seterusnya. Kemudian yang kalimat terakhir adalah salah satu materi yang diajarkan di sekolah adalah matematika. Jadi ini proses penurunan dari proses pembelajaran ke mata pelajaran. Oke, kemudian kita nanti membahas terkait dengan matematika itu sendiri. Matematika merupakan mata pelajaran wajib yang harus ditempuh oleh peserta didik di pendidikan formal. Sampai di yang terakhir adalah kehidupan sehari-hari itu ya. Nanti akan kita tambahkan setelah pembahasan berikut ini. Langkah selanjutnya setelah menentukan topik, yang kedua adalah menemukan masalah dan memberikan solusi. Dalam tahap ini, Anda menceritakan permasalahan yang terjadi di tempat yang sudah Anda observasi. Jika sudah Anda catat permasalahannya, kemudian langkah selanjutnya adalah Anda identifikasi dan analisis permasalahan tersebut. Kemudian baru tentukan alternatif. Oke. Yang ketiga, setelah ketemu masalah, yang pasti adalah kaitan antara solusi dengan masalah. Jadi setelah masalah muncul, Anda berikan solusi, kemudian Anda kaitkan antara solusi dengan masalah. Di sini Anda nanti mengaitkan solusi dengan masalah yang terjadi. Pertanyaannya begini, mengapa solusi yang Anda tawarkan itu dapat mengatasi permasalahan? Jawabannya seperti tadi. Oke. Akan tetapi masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar matematika. Dari hasil observasi, ini jadi datanya, sumbernya, permasalahan apa saja Anda ceritakan di sini. Dari data observasi, dari nilai ujian, mungkin dari yang lain.
Nah, dari sumber-sumber yang ada boleh Anda sebutkan di sini. Setelah itu Anda ceritakan di sini. Itu adalah permasalahannya. Kemudian Nah, ini dari hasil ujian. kemudian Kemudian menurut peserta didik, nah ini masih data yang kita sajikan. kita Nah, gambarannya seperti itu, permasalahannya terjadi di sana. kemudian ini adalah Kemudian tadi sudah ditawarkan menggunakan model pembelajaran kooperatif. Nah, kita jelaskan model pembelajaran kooperatif itu seperti apa. di sini saya menggunakan model kooperatif. Terus kelebihannya bagaimana. Model kooperatif merupakan Nah, langkah selanjutnya diskusi itu adalah Anda bisa memberikan hasil penelitian yang teori terdahulunya. Misalnya seperti ini. Menurut hasil penelitian si A, kemudian sejalan dengan penelitian si B, si C, si D, dan seterusnya. Boleh. Diperbolehkan. Kemudian yang kedua, latar belakang identifikasi masalah. prestasi Ya. belajar siswa rendah dikarenakan Dari latar belakang tadi bisa kita ambil permasalahannya adalah prestasi belajar siswa yang rendah dan juga aktivitasnya. Yang pertama, prestasi belajar siswa rendah dikarenakan pembelajaran yang digunakan guru itu masih monoton. Tadi disebutkan guru menggunakan pembelajarannya itu saja. siswa rendah dikarenakan Kemudian yang kedua, prestasi belajar siswa rendah dikarenakan guru belum menggunakan media pembelajaran. Nah, tadi juga sudah diceritakan di latar belakang. model pembelajaran dapat memberikan prestasi belajar yang berbeda juga. Kemudian yang ketiga, nah ini terkait dengan aktivitasnya. Kemudian yang terakhir, Kurangnya keaktifan siswa dalam pembelajaran dikarenakan proses pembelajaran masih berpusat pada guru. Ya, tadi dalam belajar tidak diberi kesempatan pada guru. dan juga masih itu saja, berarti siswanya tidak diberi kesempatan untuk bertanya ataupun yang lainnya. Oke, kemudian batasan masalahnya. Yang pertama adalah model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif. Yang kedua, prestasi belajar yang dimaksud adalah prestasi belajar matematika siswa kelas 3 di MI Kayangan pada materi bilangan. Jadi langsung difokuskan saja mata pelajaran matematika tadi, materinya khususnya di bilangan misalnya. Nah, bilangan ini nanti juga bisa Anda ceritakan di latar belakang. Rumusan masalahnya Kemudian rumusan masalahnya. Yang pertama, apakah penggunaan model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa kelas 3 MI Kayangan? atas pembelajaran Nah, itu yang harus ada di rumusan masalah itu. jadi seperti ini. Nah, yang kedua, bagaimana intensitas pembelajaran siswa? Kemudian tujuan penelitian kita sesuaikan dengan rumusan masalah. Yang pertama itu Kemudian tujuan penelitiannya sesuai dengan rumusan masalahnya. Jadi untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar sesuai dengan rumusan masalah pertama. Untuk mengetahui intensitas pembelajaran rumusan masalah yang kedua. untuk mengetahui intensitas pembelajaran siswa di dalam kelas dan seterusnya. Kemudian manfaat penelitian. Nah, di sini ini adalah manfaat penelitian secara praktis. Jadi bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, bagi peneliti itu manfaat praktis. Jadi dari sisi prakteknya, kegunaannya. Kalau manfaat secara teoritis nanti berhubungan langsung dengan teorinya. Ya. Jadi berkaitan langsung dengan teorinya. Oke, nanti bisa Anda tambahkan sendiri manfaatnya apa saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.